Jumpa lagi dengan Kang Yudi yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman kepada para pemirsa. Video sebelumnya kami telah memposting mengenai pemanfaatan halaman atau areal yang sangat terbatas di halaman sekitar rumah kita dengan hidroponik, sehingga kita bisa menghadirkan tanaman yang lebih produktif yang dapat dipanen dan bisa dikonsumsi. Nah, mengenai cara-cara melakukan budidaya hidroponik, saya kira di video sudah banyak beredar oleh kawan-kawan yang lain dan juga konten kreator yang lain. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kunci sukses atau tips supaya tanaman hidroponik bisa tumbuh baik dan juga subur sehingga enak dilihat, hijau dan segar. Jadi ada beberapa kunci sukses atau tips supaya tanaman hidroponik bisa tumbuh baik. Ya, yang pertama itu air, sirkulasi air harus dijaga dengan baik. Mari kita lihat ya, bagaimana sirkulasi air untuk memastikan apa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya, ini sebagai tempat penampungan media air, ada ember, kita buka. Nah, ini air pipa sirkulasi terus mengalir, artinya apa? Bahwa sirkulasi air di rak hidroponik berjalan dengan baik. Itu yang pertama kuncinya. Kalau air tidak mengalir, artinya sirkulasi air tidak baik. Kemudian tip yang kedua, itu pastikan air mengandung hara yang cukup. Untuk sawi, kandungan haranya sekitar 1000 sampai 1400 ppm. Nah, gimana untuk memastikan bahwa kandungan nutrisi atau hara sekitar 1000 sampai 1400 ppm, kita bisa mengukur kandungan nutrisinya atau haranya dengan ada yang namanya alat TDS meter ya. Kita lihat seperti apa TDS meter ya. Nah, ini TDS meter ya. Ini TDS meter. Ini kita ukur ya. Kita ukur itu berapa di sini, kita pastikan. Nah, ini ada kandungan haranya 1323. Nah, ini berarti sudah bagus ya. Jadi sudah bagus. Ini akan memberikan hara yang cukup bagi pertumbuhan tanaman hidroponik sawi. Memang setiap tanaman itu beda-beda kebutuhannya. Untuk sawi untuk tumbuh bagus sekitar 1000 sampai 1400 ppm ya. Kemudian itu bagaimana untuk mempertahankan itu tentunya kita ngukur, kalau kurang ditambah dengan pupuk. Ada yang namanya, kami menggunakan pupuk AB mix ya. Pupuk AB mix, kalau kurang nanti ditambah ya. Kalau terlalu berlebihan juga bisa ditambah dengan air supaya ada pengenceran. Ya, jadi yang kedua tipnya, jadi pertahankan kandungan hara sekitar 1000 sampai 1400 ppm. Nah, apa yang kita lihat hasilnya, kita lihat di sini ya. Tuh, kita lihat sini, ini cukup bagus ya. Hidroponik yang dihasilkan cukup bagus dan cukup seragam. Kemudian bagaimana supaya lebih seragam? Kunci juga tip yang akan saya berikan, pada saat kita menyiapkan bibit atau benih yang dicampurkan di rock wall, itu harus dilebihkan. Itu kira-kira 10%-an lah kira-kira dilebihkan, sehingga pada saat kita bisa memilih, menseleksi nanti kecambah yang kira-kira relatif seragam yang akan dipindahkan ke rak ya, ke pot di rak hidroponik. Nah, mudah-mudahan ini yang saya lakukan, sehingga dengan pemilihan bibit yang bagus, pertumbuhan juga relatif seragam
di sistem hidroponik. Kita lihat sini ya, itu cukup bagus. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus pastikan di dalam membuat tanaman hidroponik ini cahaya juga harus cukup. Kalau bisa mendapatkan cahaya dari pagi sampai sore itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa, paling tidak itu berapa jam atau setengah hari itu ada mendapatkan cahaya, sehingga tanaman bisa melakukan fotosintesis dan bisa tumbuh dengan baik ya. Kalau tidak ada cahaya, nanti tanaman akan lemah, kemudian pertumbuhannya juga akan agak terhambat, dan juga itu terkadang dari awal agak memanjang dan lemah. Itu kurang bagus ya, karena tanaman kurang mendapatkan cahaya untuk melakukan fotosintesis ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat areal yang ada di tempat saya ini sangat kecil ya. Ini hanya ditaruh di atas hidroponik ini, di atas lantai semen. Kita lihat ini, tuh lihat sangat kecil, terbatas, kecil sekali ya, dan cukup efektif. Dan ini bisa menumbuhkan 100 titik yang bisa dibuat untuk konsumsi sendiri, bahkan bisa dibagikan ke tetangga ya pada saat dipanen. Ini memanfaatkan area yang sempit, yang kecil, dan hanya di atas kolam. Kita lihat tuh, di atas kolam yang kecil bisa membuat areal yang sempit ini menjadi lebih produktif. Jadi kembali beberapa tips yang bisa saya berikan kepada pemirsa sekalian, bagaimana supaya tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan baik. Yang pertama, pastikan sirkulasi air bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pastikan hara atau nutrisi sesuai dengan kebutuhannya untuk sapi sekitar 1000 sampai 1400 ppm. Yang ketiga, pada saat kita mencampurkan benih dilebihkan supaya kita bisa memilih nanti kecambah yang mempunyai pertumbuhan yang bagus yang kita tanam ya, kelebihkan kira-kira 10% dalam mencampurkan. Kemudian yang berikutnya tentunya cahaya, itu ditempatkan pada area-area yang mendapatkan cahaya supaya hidroponik bisa tumbuh dengan baik. Mengenai teknik SOP pembuatan hidroponik dari A sampai Z-nya sekira sudah banyak beredar di video-video lain oleh konten kreator atau kawan-kawan lain. Semoga bermanfaat.